Halo Shalom, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali kita dalam acara Kelapo Sukacita. Di saat ini kita seperti biasa akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman. Kami minta ya Bapa, tuntun dan pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus. Berikanlah pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup bagi hidup kami, dan hidup kami semakin kuat karena hidup kami diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, bersabdalah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan kita di saat ini terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikianlah jauh bunyi firman Tuhan bagi kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tema bagi kita melalui bagian bacaan ini dengan judul Tuhan Pemegang Kendali. Sekali lagi, Tuhan Pemegang Kendali. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang kita paham dan kita ketahui dari bagian bacaan ini, lebih khusus ayat 23 ini, yang dapat menjadi nats perenungan kita di saat ini. Dan tema yang saya pilih, saya angkat adalah Tuhan Pemegang Kendali itu. Yang pertama, kita tahu bahwa kehidupan kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Yang berikutnya, semua perbuatan baik kita dan semua perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, semua telah Tuhan tahu. Mungkin sebelum kita melakukannya juga sudah Tuhan tahu, karena Tuhan melihat hati seseorang. Pemirsa Kelapo Sukacita yang berkati Tuhan, dari ayat 23 ini sekali lagi menyatakan kepada kita, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Perkara apa yang dimaksudkan pada bagian bacaan ini? Kalau kita lihat bagian Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayat 23 ini, secara keseluruhan itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan Mordekai, apa yang dia buat, bagaimana kehidupan Ester, apa yang dia lakukan, siapakah itu Raja Ahasuerus, dan apa yang dilakukan oleh dua orang sida-sida itu, yakni Bigtan dan Teres. Nah, Bapak Ibu pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, orang-orang yang disebutkan dalam bagian bacaan ini, firman Tuhan dengan jelas mengisahkan dan menceritakan bahwa ada satu peristiwa besar di mana rencana pembantaian atau pembunuhan bagi Raja Ahasuerus, tetapi hal itu tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Kenapa tidak terlaksana? Kalau hati seseorang telah Tuhan tahu, apalagi rencana perbuatan jahat yang akan dia lakukan Tuhan telah tahu, maka orang yang benar itu pasti dia akan berkemenangan. Dan orang yang membuat masalah, orang yang merancangkan kejahatan, pasti Tuhan tidak berkenan dengan kehidupannya. Pada bagian ini mengisahkan bahwa Ester dan Mordekai yang adalah ayahnya yang telah menyelamatkan Raja Ahasuerus, karena rencana pembunuhan mereka terhadap Raja Ahasuerus itu telah digagalkan. Kalau Mordekai dan Ester menjadi seorang tokoh yang bisa menyelamatkan Raja Ahasuerus, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa orang-orang ini telah dipakai Tuhan secara luar biasa.
Tuhan memakai Mordekai secara luar biasa. Tuhan memakai Ester secara luar biasa. Mengapa Tuhan memakai orang-orang ini secara luar biasa? Karena kehidupannya terus terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memakai mereka untuk dapat menyelamatkan orang lain. Tuhan memakai Mordekai, Tuhan juga memakai Ester untuk menyelamatkan Raja Ahasuerus. Oleh karena itu, Raja diselamatkan karena Ester, tapi juga Mordekai. Bapak Ibu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, orang yang selalu merancangkan yang jahat, orang yang hatinya tidak baik, melakukan kejahatan dan merancangkan kejahatan bagi orang lain, maka Allah tidak berkenan dengan semua itu. Ayat 3 katakan, perkara itu diperiksa dan ternyata benar bahwa mereka akan melakukan pembunuhan terhadap Raja Ahasuerus. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, yakni Bigtat dan Teres. Karena rancangan jahat mereka, Tuhan telah mengetahui hal perbuatan jahat itulah. Maka apa yang mereka rancangkan, Tuhan tidak berkenan atas semua itu. Justru mereka yang melakukan atau yang mau melakukan kejahatan, merancangkan kejahatan itu, perbuatan itu kembali kepada mereka. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Kalau Alkitab mengatakan disulahkan pada tiang, berarti Tuhan kembali mengembalikan perbuatan jahat itu, sebab Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Sebab apa yang mereka lakukan itu menurut kemauan mereka, keinginan mereka. Apa yang mereka lakukan itu menurut hati dan pikiran mereka. Maka mereka harus mendapat ganjaran terhadap perbuatan mereka itu. Dan selanjutnya Alkitab katakan, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab secara di hadapan raja. Bapak Ibu pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, melalui tema tadi, Tuhan pemegang kendali. Sekali lagi, kita tahu bahwa hidup kita dikendalikan Tuhan, dan semua hal yang baik dan buruk telah Tuhan lihat. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang selalu dekat dengan Tuhan, maka kehidupannya akan diberkati. Sementara orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, pasti kehidupannya tidak akan diberkati. Selalu melakukan rancangan jahat, selalu melakukan niat jahat dan sebagainya. Ya, melalui bacaan firman ini kita belajar untuk bagaimana kita hidup, ya, untuk kita belajar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab orang yang mendekatkan diri di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, maka kehidupannya senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan harapan yang hidup bagi kita, sehingga Bapak Ibu dan juga saya, kita akan menjadi orang-orang yang selalu tinggal di dalam firman dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu percaya dan yakin bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pegangan hidup bagi kami semua. Teristimewa bagi pemirsa Klapo Sukacita dan yang dengan setia mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan melihat hati, Tuhan pemegang kendali, Tuhan melihat yang baik, dan Tuhan melihat yang jahat. Seluruh kehidupan kita Tuhan yang paham, karena kita ada di dalam kuasa-Nya. Tapi melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup untuk ada di dalam kebenaran firman, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang hidupnya untuk Tuhan dan untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Orang yang selalu hidup dengan Tuhan, dia tidak memiliki rancangan yang jahat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kekuatan firman ini akan menolong kita supaya
kita semua dapat menjalani kehidupan ini di bawah terang kuasa Roh Kudus yang menolong dan menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Semua pemirsa Kleopos di mana saja berada, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.